Hari ini setiap kali ada berita, kita pecah. Satu pro, satu kontra. Jadi berita apapun, kasus apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita ya krisis sosial dan krisis politik. Saya awali dari identifikasi penyakitnya dulu. Sosial ya, krisis sosial apa saja sih yang hari ini kita hadapi? Ya sebenarnya banyak, cuma kan tidak mungkin saya sampaikan semuanya dari buku-buku. Saya ambil yang rasanya relate saja dengan kita. Paling tidak untuk menyadarkan kita agar senantiasa waspada, senantiasa sadar. Ada krisis-krisis yang kalau kita tidak hati-hati akan menghancurkan kita. Yang pertama, ini yang paling kelihatan. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Jurang antara yang kaya dan yang miskin yang semakin lebar. Jangan senang-senang dengan kesenjangan yang tambah lebar ini. Potensi konfliknya besar. Termasuk akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang tidak merata. Jangan santai saja kalau lihat kesenjangan semacam ini. Kenapa? Potensi ledakannya besar. Jadi ketika yang kaya dan yang miskin jaraknya terlalu jauh, ya nanti Karl Marx meramalkan mesti terjadi revolusi. Ketika orang pinter dan orang tidak pinternya jaraknya terlalu jauh, juga potensi konfliknya besar. Jadi jangan dikira, ala Pak santai saja urusannya masing-masing. Salahnya sendiri, yang sana males jadi tidak kaya. Lebih kreatif yang sini jadi dia tambah kaya, tambah kaya. Iya sih, dengan logika kapitalisme itu memang haknya mereka untuk berikhtiar dan kemudian jadi kaya. Tapi jangan lupa, kalau kesenjangan itu semakin senjang, semakin jauh, potensi konfliknya besar. Jadi ini yang harus kita hati-hati. Jangan bangga kalian yang kaya, terus salah dewe yang melarat terus nasibmu, kan jangan sekedar itu. Jadi potensi rusuhnya, konfliknya, kemarin yang demo sampai menjarah-jarah itu kan ada situasi ini sebelumnya. Orang melihat, wah sana kok enak terus ya hidupnya, saya kok susah terus hidupnya. Ini potensi stres secara pribadi, potensi konflik secara sosial besar. Jangan santai-santai dengan situasi semacam ini. Yang kedua, krisis sosial hari ini. Krisis identitas dan polarisasi. Hari ini kita semakin terfragmentasi, kita semakin pecah-pecah. Adanya, seperti minggu lalu lah, adanya media sosial, teknologi informasi, teknologi komunikasi, itu harusnya akan membuat kita semakin tersambung. Tapi paradoknya justru membuat kita semakin terpecah. Hari ini setiap kali ada berita, kita pecah. Satu pro, satu kontra. Jadi berita apapun, kasus apapun. Jadi ini yang kemudian berpotensi membuat chaos. Ada konflik basisnya agama, basisnya etnis, ideologi. Bahkan ada konflik basisnya penggemar artis. Satu mengidolakan siapa, satu mengidolakan siapa. Itu pun ya bisa tawuran di medsos.
Belum lagi yang cowok-cowok, klub sepak bolanya siapa? Itu juga bisa konflik. Jangankan klubnya, mungkin yang satu idolanya Messi, yang satu idolanya Ronaldo, terus bisa tawuran. Ada beberapa kasus itu kan sampai bunuh-bunuhan, hanya gara-gara itu. Jadi panas-panasan di medsos, ketemuan langsung konflik. Media sosial yang harusnya menyambungkan, tapi berfungsi justru menguatkan ego kita. Kan dulu ada istilah echo chamber. Echo chamber itu kayak gema saja, ruang penuh gema. Jadi kita itu dilayani oleh medsos dengan cara menggemakan suara kita. Menggemakan suara kita itu dia akan mensuplai hobi kita, selera kita, keinginan kita, ideologi kita. Sehingga kita merasa berarti aku itu memang benar. Berarti aku itu memang tidak salah. Buktinya apa? Ini berita ini, berita itu, ada pendukung ini, pendukung itu. Jadi itu yang hari ini jadi kegelisahan bersama. Kita semakin terfragmentasi. Padahal harusnya kita punya fasilitas komunikasi yang canggih, kita semakin tersambung. Tapi faktanya kita semakin tersekat. Apalagi kemudian melahirkan intoleransi. Sekarang lebih ngeri lagi, ada cancel culture. Jadi budaya saling membatalkan. Yuk kita cancel saja yuk. Nah. Oke, baik. Ini kegelisahan kedua kita ya, dari sisi sosial. Yang ketiga, terusannya tadi, kohesi sosial runtuh. Jadi kita semakin nyari enak kita sendiri, kebersamaan kita hancur. Tradisi gotong royong melemah, kita saling curiga. Karena memang ada banyak presiden yang membuat kita saling curiga. Jangankan yang penting, kadang-kadang kita dapat telepon saja, itu sekarang mau ngangkat kan ragu-ragu. Ini jangan-jangan telepon iklan ini jangan-jangan mau nipu ini jangan-jangan. Ya, kita mulai waspada kemana-mana sekarang. Kita serba curiga. Kebersamaan di antara kita, kohesi yang mengikat kita mulai melemah. Belum lagi krisis moral, disorientasi nilai, ini berita-berita kriminal. Hampir semua TV itu punya channel berita kriminal dan tidak pernah ada liburnya. Tiap hari itu puluhan peristiwa kriminal terjadi. Dan krisis kepercayaan ini sudah banyak dijelaskan ya, post-truth society. Hidup kita hari ini bergelimang kebohongan. Sampai di titik kita tidak percaya lagi dengan kebenaran. Hari ini kalian kan ada berita apa saja itu sekarang mulai curiga. Ini benar enggak sih? Kalau dulu, kalau enggak ada gambarnya mesti hoax, enggak ada videonya mesti hoax. Sekarang gambar bisa dibikin, video pun bisa dibikin dengan AI. Akhirnya kita enggak percaya lagi dengan gambar, dengan video. Pada akhirnya kita enggak akan percaya apa saja. Ini nanti kita jatuh pada krisis nilai, krisis kebenaran. Ada apa saja kita tidak percaya sudah. Padahal hidup ini memerlukan sandaran kebenaran. Tapi kalau kita sudah tidak yakin apa saja, sulit kita melangkah sudah. Nah, ini krisis-krisis sosial. Saya tidak nyebut semuanya biar kalian tidak tambah gelisah. Kita geser sedikit. Krisis politik. Krisis politik yang paling kelihatan hari ini apa? Menurunnya kepercayaan pada pemerintah, bahkan pada demokrasi.
korupsi, oligarki, politik uang, itu kan jadi akar itu semua sudah. Ya saya bilang tadi ada presidennya, sama seperti pada kebenaran tadi. Jadi hari ini banyak orang nganggep apa sih gunanya pemerintah, apa sih gunanya DPR, apa gunanya parlemen. Mungkin banyak di antara kalian yang membunyikannya sebagai bikin ruwet saja, bikin susah saja. Karena mungkin ada presiden-presidennya. Entah benar atau tidak anggapan ini, tapi yang jelas kepercayaan pada pemerintah, pada demokrasi itu menurun. Kalau ada yang bilang bahwa DPR itu mewakili kita loh, mewakili rakyat loh, kalian paling senyum aja ya. Atau jangan-jangan ketawa. Kenapa? Kita mulai ragu-ragu sudah. Nah, itu problem besar. Ya tidak hanya di Indonesia sebenarnya. Di mana-mana. Situasi globalnya memang seperti ini. Kemudian yang kedua, terjadi polarisasi politik. Politik identitas menguat. Partai atau kelompok-kelompok tertentu itu biasanya memainkan ini, agama, suku, ras, untuk mobilisasi politik. Tadi di awal saya bilang, dunia sosial itu kebenarannya adalah kebenaran intersubjektif, kesepakatan. Kalau itu kesepakatan berarti logikanya kesepakatan dalam jumlah besar akan mengalahkan kesepakatan jumlah kecil. Itu nanti kan kita menyebutnya suara terbanyak akan menang. Dengan logika seperti ini ya partai-partai, orang yang nyalon itu yang dikejar suara. Pada akhirnya dia memanfaatkan segala macam strategi untuk menang, termasuk dengan politik identitas tadi. Terus lebih memainkan strategi bagaimana caranya dapat suara banyak, yang lain biar dapat sedikit kan gitu. Kadang-kadang dilakukan dengan cara politik-politik kotor, menyerang yang lain, atau politik identitas tadi. Baik, tidak saya perpanjang di sini biar kalian tidak sedih. Nah, ada lagi problem, krisis kepemimpinan. Minim pemimpin yang jujur, visioner, berintegritas. Kita ketemu banyak pemimpin yang lebih fokus pada citra daripada kinerja. Banyak pemimpin populis yang menjual janji tapi miskin solusi. Ini gelisah kita. Semoga kalian besok kalau jadi pemimpin tidak begini karaktermu. Saya tidak tahu, kalau mahasiswa gini mungkin masih idealis ya, tapi begitu masuk ke circle yang lebih tinggi, kepemimpinan atau perwakilan, itu kadang-kadang idealismenya luntur. Semoga kalian tidak luntur ya. Diingat-ingat sejak sekarang, saya besok jangan begitu. Apapun yang jelek yang kamu lihat hari ini, ingatkan dirimu, kalau saya di situ besok saya tidak boleh begitu. Itu. Kalau bahasanya Al-Quran, jadikan ibroh. Jadi momen-momen negatif yang ada di sekelilingmu, itu selain keprihatinan untuk dicarikan solusi, jadikan dia ibroh buatmu besok. Bila perlu kamu tulis, sehingga besok kapan-kapan mungkin kamu di posisi yang sama, kamu baca-baca, sadarkan dirimu, iya, dulu saya sudah janji tidak begini. Kemudian ada disinformasi politik, manipulasi digital, ada buzzer, pasukan cyber untuk menggiring opini, AI politik, kalau ini sudah berkali-kali dijelaskan di mana-mana. Belum lagi krisis-krisis global, pertarungan kekuatan besar.
Amerika, China, Rusia, itu yang besar-besar. Belum lagi perang Rusia, Ukraina, Palestina, Israel. Sekarang perang itu kan malah manusianya tidak terlibat sih, perangnya pakai drone. Jadi tentaranya aman, yang kena yang sipil-sipil kena drone. Nah, jadi kayak gini, belum perang informasi. Jangan dikira berita-berita perang itu lugu saja menceritakan fakta. Mereka juga memainkan psikologi kita. Belum lagi betapa gregetannya kita, lembaga-lembaga seperti PBB, WHO. Itu kok lamban sekali sih, kok ndak cak-cek gitu loh, sat-set gitu loh, kan kita sering jengkel begitu. Ini sebenarnya ya bagian dari krisis-krisis politik kita hari ini. Ini problem-problem besarnya. Ada yang ketiga, saya tulis khusus ini satu. Kalau dalam ilmu politik ada istilah otoritarianisme gaya baru. Coba ya kita lihat satu-satu. Semoga di kita tidak ada. Tapi setelah saya baca kelihatannya ya tidak ada, memang tidak ada bedanya. Apa sih otoritarianisme gaya baru itu? Gejalanya apa? Gejalanya yang pertama, ada sih pemilu tapi tidak adil. Tidak adilnya di mana? Pemilunya berlangsung tapi dikendalikan. Oposisi dilemahkan, media ditekan, hukum digunakan untuk mengamankan hasil tertentu. Ini otoriter sudah. Gaya baru tapi tidak kasar. Kalau kasar kalian mesti berontak. Yang kedua, penggunaan hukum untuk membungkam kritik. Ini juga masalah. Harus hati-hati benar menerapkannya. Karena ini batasnya tipis antara etika berpendapat dengan undang-undang dari ITE yang melarang kita bicara karena dianggapnya merusak nama baik, yang kayak gitu. Atas nama keamanan, atas nama dan lain sebagainya. Jadi, hukum dipakai untuk membungkam kritik. Mungkin dipakai menjerat aktivis, menjerat jurnalis, menjerat oposisi. Ini diam-diam sebenarnya otoriter. Atau kontrol media dan opini publik. Negara atau kelompok tertentu penguasa media-media besar membanjiri kita dengan propaganda, buzzer, manipulasi informasi. Sehingga yang tidak benar kita yakini sebagai benar atau sebaliknya. Pikiran kita dikontrol diam-diam, tapi kita tidak sadar. Kita merasa, ya itu pendapatku asli, ya itu pandanganku murni. Tapi sebenarnya kita sedang disetir. Dari mana bahan berpikir itu kalau tidak dari media? Dan medianya sudah diarahkan. Yang keempat, sering jadi cirinya otoritarianisme gaya baru ya kultus individu dan politik pencitraan. Kita dipaksa untuk mengidolakan ini, membenci itu, atau sebaliknya. Kita berpolitik akhirnya secara tidak rasional. Kalau sudah mendukung tokoh ini, apapun dari tokoh ini, baik atau buruk, harus kita dukung. Nah, ini yang sering kita tidak sadar begitu. Apalagi kemudian banyak politik yang pencitraan. Para pemimpin tampil seolah-olah merakyat, seolah-olah religius, seolah-olah penyelamat bangsa. Jadi pemimpin yang seolah-olah. Kenapa seolah-olah? Karena nanti kalau kepentingannya ganti, situasinya berubah, dia juga berubah. Aslinya yang mana? Kadang-kadang kita juga tidak tahu. Aslinya orang ini yang mana toh ya? Kadang bisa begini, kadang bisa begitu. Kita kebingungan sendiri.
Karena memang sehari-harinya dia sibuk mencitrakan dirinya. Nah, ini problem yang kita hadapi hari ini. Kemudian ada lagi sistem oligarki, ekonomi politik yang tertutup. Ya, ekonomi kita berputar sih, tapi berputarnya di kelompok-kelompok itu saja, orang-orang itu saja. Jadi muternya di situ terus. Kita cuma jadi penonton. Kita tiap hari hanya baca berita, ada uang sekian triliun yang kemudian dikorupsi. Kita geleng-geleng kepala. Tiap hari kita geleng-geleng kepala. Uang sebanyak itu, wow, kita gitu terus. Kita itu cuma penonton. Uang yang sudah ketemu tadi dibawa kemana kita juga tidak tahu. Muternya terus kemana lagi kita juga tidak tahu. Besok ada cerita lagi, terus kita kaget lagi, kita hanya penonton. Ya, kayak kemarin kan ada gambar uang sak kamar itu, kita baru kali ini saya lihat, itu pun lewat TV kan, lihatnya lewat layar. Oke, jadi ini mulai ada ciri-ciri memusat, ya, makanya istilahnya otoriter. Kemudian ada ciri lagi, lembaga-lembaga penyangganya demokrasi pelan-pelan dilemahkan. Ya tentu saja untuk kepentingan. Parlemen, pengadilan, KPK, universitas bahkan dibajak fungsi kritisnya agar tunduk pada kekuasaan. Ini bagi saya problem-problem politik hari ini. Oke ya, kita seperti saya bilang tadi, insya Allah di kita ndak ada. Kamu yang bilang lo ya. Oke, saya lanjutkan, biarlah sudah ndak di sini terus nanti kita panas. Kita lanjutkan ke, yuk kita cari akarnya saja ya sekarang. Kenapa sih kok bisa sampai segitunya dunia sosial kita, dunia politik kita bermasalah? Ayo kita cek ya, di mana akarnya. Ini paling tidak seandainya sulit mencari solusi hari ini, jadi bekal untuk kalian biar besok tidak begitu. Ayo kita lihat. Yang pertama, krisis-krisis tadi akar utamanya terletak pada kesadaran diri. Jadi banyak orang yang tidak kenal dirinya. Siapa aku? Kelemahanku apa? Kelebihanku apa? Motivasiku apa? Niatku apa? Aku jadi DPR itu loh, niatku apa? Aku ngotot jadi pejabat ini, pejabat itu, motivasiku apa? Ini mengenal diri. Kalau sudah bisa menjawab terus dinilai. Benar enggak sih aku niatnya begitu? Jangan-jangan diam-diam tujuannya ekonomi saja, nyari untung saja. Nah, ini pentingnya mengenali diri. Yang kedua, mengenali diri itu menyadari dampakku ke luar diri. Aku itu ada gunanya enggak sih bagi masyarakatku? Aku itu ada kontribusinya enggak sih pada lingkunganku? Orang itu kira-kira menganggapku positif apa negatif sih? Berapa banyak yang suka dan ada enggak sih yang tidak suka? Kenapa sih mereka tidak suka? Ini bagian dari pengenalan diri, self-awareness. Kalau kita sadar diri, kita bisa yang ketiga, mengontrol diri. Wah, saya itu masih mudah terlena kalau sudah urusan ekonomi. Ini mulai ngontrol, saya harus hati-hati ini biar tidak gampang terbujuk. Nah, ini pentingnya mengenal diri. Termasuk penting mengenal diri itu kita sadar siapa kita dan apa peran yang harus kita mainkan. Oh, saya ini guru berarti harus ngajar yang baik. Saya ini mahasiswa berarti tugasku ya apa mahasiswa?
Yo, kalau kalian bisa jawab berarti kalian sudah sadar. Kalau masih bingung, masih belum sadar. Jadi self-awareness, kesadaran diri. Ini nyambung dengan, diulang lagi materi kemarin ya. Krisis identitas dan krisis eksistensial. Itu nyambung dengan ini, kesadaran diri. Kalau orang tidak sadar diri, dia tidak sadar kenapa kok saya mengejar kekuasaan. Gunanya untuk apa? Untuk nama baik, namaku sudah baik. Untuk dapat kaya, sudah kaya. Untuk dapat reputasi, reputasiku sudah tinggi. Sekarang nyalon lagi, jangan-jangan malah jatuh. Kenapa bisa sampai terjebak? Misalnya ingin jabat terus, jangan-jangan memang kita tidak sadar diri. Atau terus kita ingin kaya, tujuannya mengejar harta, tapi tidak tahu kapan berhentinya. Karena enak diteruskan saja, padahal itu negatif. Kita tidak tahu limitnya kapan kita harus berhenti. Dan ini masalah. Atau kita fanatik bela kelompok tertentu tanpa tahu ini kebenarannya seperti apa. Atau kita nuduh orang lain secara negatif tanpa sadar, tanpa tahu salahnya apa yang saya tuduh itu. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak sadar dengan diri kita, berarti kita juga tidak sadar dengan apa saja yang kita lakukan. Ini akar sudah. Yang pejabat tidak sadar dengan makna dan nilai jabatannya. Yang wakil tidak sadar dengan nilai penting dari kewakilannya. Apa yang harus dilakukan sebagai wakil dan lain sebagainya. Pengabdiannya tidak pada yang diwakili mungkin, tapi pada yang lain. Ini namanya tidak sadar diri. Oke ya. Baik, ya untungnya saya pakai istilah tidak sadar diri. Coba kalau pakai istilah tidak tahu diri, mungkin kalian lebih sakit. Tapi ya kuncinya di sini. Keberhasilan kita di level apapun diawali dengan kesadaran diri. Oke, diingat-ingat ini. Ini untuk kita saja semuanya. Yang kedua, problem hari ini konsumerisme. Jadi yang ada di pikiran kita itu memiliki dan menikmati saja. Hari ini konsumerisme itu menggantikan agama, menggantikan moral, menggantikan kebersamaan sosial. Dulu kita hidup itu pegangannya ya agama, moral, kebersamaan. Tapi kita hari ini di ruang manapun pegangan kita adalah konsumsi. Kalau kata Erich Fromm, hari ini gaya hidup kita itu gaya having. Padahal gaya hidup yang ideal menurut beliau itu becoming. Gaya hidup having itu nilai diriku ditentukan oleh aku punya apa. Bukan becoming. Padahal becoming itu bagaimana aku berubah jadi lebih baik. Semakin aku bisa berubah jadi lebih baik berarti aku meningkat. Tapi hari ini kita sering menilai diri kita dan juga menilai orang lain dari aku punya apa, dia punya apa. Teman saya itu HP-nya terbaru terus loh. Sekarang sudah ke-17 yang dia beli gitu ya. Jadi dilihat itunya, mobilnya Masya Allah luar biasa. Ganti terus, di rumahnya itu ada cecer berapa puluh mobil itu. Dan kita takluk lihat orang seperti itu. Kita menilai orang dari yang dia miliki karena menurut kita nilai diri itu terletak pada kepemilikan. Akhirnya kita juga mengejar ke sana.
Pingin saya Pak punya koleksi mobil sebanyak itu. Pingin saya Pak punya rumah semewah itu. Kayak kalian lihat sekarang kan banyak itu kan channel-channel YouTube yang masuk dari rumah-rumah artis-artis, orang-orang kaya itu kan. Kalian lihatnya kan sambil ngiler itu kan. Kalau saya punya rumah kayak gitu, kalau saya punya kan itu. Terus kalian mendorong dirimu, semoga saya bisa sampai ke sana. Tapi dengan parameter materinya. Jadi identitas kita tidak dilihat dari karakter, akhlak, atau kontribusi. Tapi apa yang kita pakai, mereknya apa, keluaran tahun berapa, kira-kira harganya berapa. Saya banyak teman itu yang jeli sekali kalau lihat orang pakai, wah itu tas kayak gitu itu 11 juta loh gitu. Kok ngerti ya? Saya enggak ngerti apa-apa. Orang-orang kok tahu apa-apa. Arloji kayak gitu. Itu. Jadi ini cara berpikir konsumtif. Terus kita ngukur apa saja dari situ. Akhirnya apa? Hubungan kita jadi dangkal. Bukan karena cinta, bukan karena persaudaraan, tapi karena kepentingan, status, penampilan, kepemilikan. Banyak di antara kita mungkin yang hari ini cara berpikirnya Pak, asal ekonomi beres-beres kok Pak semuanya. Yang penting itu, ini khas mungkin ya kayak Karl Marx itu kan yang ini bahwa struktur dasarnya tetap di ekonomi. Itu pun kalau kalian disebut, wah kamu Marxis ya, oh tidak, saya tidak setuju. Tapi cara mikirnya mirip begitu. Jadi pokoknya kuncinya di ekonomi. Meskipun kalau di Karl Marx itu lebih tinggi cara berpikirnya, karena dia melihat ada sistem yang menghisap. Ada struktur yang tidak boleh diikuti ketika kemudian kelompok tertentu bisa menindasi yang lain. Tapi kita hari ini mungkin rela ditindas asal diberi banyak secara ekonomi. Nah ini mental konsumeristik. Kita melihat apa saja dinilai dari apa yang kita miliki. Itulah nanti yang jadi sumber banyak krisis-krisis sosial dan politik. Konsumerisme membawa pada akar selanjutnya. Akhirnya cara berpikir kita jatuhnya ke sini. Nalar ekonomi, untung dan rugi. Apa saja yang kita lakukan, pertimbangan pertamanya untung dan rugi. Saya dapat apa? Kalau diminta melakukan ini atau itu, untung enggak saya? Kalau enggak untung buat apa? Jadi, apa saja yang kita lakukan, pertimbangan pikiran kita kemudian hanya keuntungan. Kita tidak mau rugi, inginnya untung saja. Terus nalar ini kita terapkan di semua aspek hidup kita. Sampai pendidikan, sampai agama, sampai apalagi di situ keluarga, persahabatan pun kita penuh perhitungan sekarang. Pendidikan, di situ saya kasih ilustrasi ya Pak. Pendidikan itu hakikatnya sih tempat membentuk akhlak, tempat menanamkan ilmu. Tapi sekarang kalian persepsimu tentang pendidikan itu kan ijazah dan gelar untuk bisa cari kerja. Ekonomi. Kenapa kamu milih jurusan ini, jurusan itu, padahal bukan passionmu? Saya yakin motifnya ekonomi. Nalarnya nalar ekonomi. Pak, jurusan ini Pak, paling prospek Pak besok. Lowongan kerjanya paling banyak. Pikiranmu kan selalu ke sana, padahal apa ada jaminan? Ya udah ada sih Pak. Tapi kan kamu merasa tetap lebih prospek.
Ya mending kedokteran lah Pak dibandingkan filsafat misalnya. Nah, kenapa? Aspek pekerjaannya. Bukan berarti kedokteran jelek. Kalau kamu kedokteran dengan visi, Pak, saya senang kedokteran, dunia pengobatan, menyelamatkan orang, di situ saya berkomitmen untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, itu luhur kalau niatmu ini. Tapi niatmu, Pak, pekerjaannya lebih terjamin, lumayan loh Pak, penghasilannya besar, saya pikiranmu ke sana. Jadi pendidikan pun terus jadi masuknya ke komoditas ekonomi, nyari untung. Kalian mencari untung, yang menyelenggarakan juga nyari untung. Jadi maka nerima mahasiswa sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Nanti SPP dinaikkan, UKT-nya kayak gini loh. Ribetnya ke situ. Nanti bahkan ada istilah komodifikasi. Jadi komodifikasi itu ya menjadikan komoditas. Pendidikan jadi komoditas. Sekarang mulai banyak cara berpikir orang-orang tua itu yang merasa lebih gengsi, merasa lebih tinggi derajatnya kalau menyekolahkan anaknya misalnya ke sekolah-sekolah unggulan. Dengan parameter mahal sekolahnya. Jadi, ini sekolah mahal loh Pak. Oh iya, gitu. Kalau sekolahnya tidak mahal mungkin orang tuanya takut. Anaknya tidak terjamin. Saya kapan itu ke salah satu pesantren yang di sana ada sekolah unggulannya, yang bayarnya mahal, yang santrinya pokoknya diminta fokus ngaji saja, ada laundrynya, ada cateringnya, ada pokoknya segala fasilitasnya terjamin. Dan orang tua terus seneng naruh anaknya di situ karena ya itu tadi enak. Itu yang kalau dibandingkan kos-kosanmu tidak ada apa-apanya. Itu dia luar biasa nikmatnya mondok zaman sekarang dan mahal. Ya. Jadi pada akhirnya semuanya terus fokusnya ke nilai uangnya. Jadi fokus ke untung ruginya. Bahkan agama pun juga begitu. Jangankan yang kalau komodifikasi itu kan mungkin menjual kajian dan lain sebagainya. Kita sendiri beribadah itu kadang ya parameternya untung rugi, saya dapat apa. Kadang-kadang ada, saya dulu zaman masih di pondok itu ada yang ngasih tahu sholat tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid itu sebenarnya pahalanya setara saja sih dengan baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali sama saja. Terus sekarang, alah daripada capek-capek sholat ngapain? Baca saja itu. Kalau kalian baca Al-Ikhlas 3 kali, itu sama dengan khatam Quran. Lah ngapain capek-capek khatam Quran? Kan terus begitu logiknya. Nalar apa yang membunyikan seperti itu? Akhirnya kalian nalar ekonomi. Jadi dengan usaha sekecil-kecilnya nyari untung yang sebesar-besarnya. Jadi barang siapa mengatakan la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka dia pasti masuk surga. Alah, tidak usah capek-capek pikir sekarang ngapain, besok saja kalau sudah kira-kira mau meninggal diingat-ingat baca la ilaha illallah ya gitu. Ya kalau sempat. Jadi harusnya agama itu jalan spiritual. Bagaimana kita mendekat pada Allah, bagaimana kita meningkatkan kualitas hubungan kita sebagai khalifahnya dengan sesama. Tapi kemudian sekarang jadi komoditas. Kalau hari ini ya jadi konten, jadi citra, urusannya follower.
Gimana caranya kajian saya followernya banyak, nanti AdSense-nya juga besar. Nah, sekarang fokusnya ke situ semua. Nalarnya apa? Nalar ekonomi. Keluarga jangan-jangan juga begitu, persahabatan jangan-jangan juga begitu. Dalam relasi, semoga tidak ya. Tapi kadang-kadang kita juga begitu. Masuk aku sendiri yang capek begini begitu, kamu ndak. Mulai ini perhitungan. Jadi mulai ngitung-ngitung jasaku sudah berapa, kamu kok ndak berjasa sama sekali dalam persahabatan ini. Masuk aku terus yang neraktir, itu mulai sudah. Jadi perhitungan ekonomi, nalar untung rugi. Bayangkan kalau kemudian politik juga begini, sosial juga begini. Nanti para pejabatnya, saya sudah habis banyak Nah, berarti besok harus kembali lebih banyak. Tidak ada yang mau rugi dong. Maksudnya mau rugi kan secara ekonomi nanti. Maka muncullah politik uang. Mungkin juga dari situ lahir korupsi dan lain sebagainya. Ini akar krisis yang ketiga. Akar krisis yang keempat, egoisme dan fanatisme. Ketika orang cara berpikirnya kemudian hanya tentang dirinya. Yang penting aku. Yang penting kelompokku. Jadi keinginan, kenyamanan, kekuasaan, keuntunganku atau kelompokku lebih penting dari kepentingan orang lain, apalagi dari kebaikan bersama. Ini bisa level individu, bisa level kelompok, bahkan bisa level negara. Yang penting aku senang. Urusan orang lain bukan urusanku. Yang penting kelompokku, yang penting sukuku unggul menang. Fanatisme. Yang penting negaraku dulu, urusan lain, negara lain besok-besok saja. Ini juga egoisme. Jadi egoisme ini akan melenyapkan 3 hal pokok yang penting, termasuk fanatisme ya. Yang pertama empati, yang kedua keadilan, dan yang ketiga kebersamaan. Tanggung jawab bersama akan terkikis. Semakin banyak orang egois, semakin lenyap empati. Orang hanya mikir dirinya sendiri, tidak peduli orang lain. Semakin mudah tidak adil. Karena yang dipikirkan kepentinganku, kepentingan kelompokku, peduli amat dengan orang lain. Dan kebersamaan. Tentu saja orang egois abai dengan kebersamaan. Karena yang dipikir hanya dirinya dan kelompoknya. Ini akar krisis yang keempat. Kita lanjutkan. Ada akar krisis yang kelima, yaitu gaya hidup yang serba kompetitif. Gaya hidup ini sebenarnya melelahkan, tapi di semua dimensi hidup kita ada ini. Sejak kecil kita diajari bahwa nilai diri kita itu ditentukan oleh ranking kita, nilai kita, gaji kita, jabatan kita, atau bahkan follower kita. Kita perlombaan di semua aspek. Jadi kita hidup senantiasa membandingkan, kemudian mengukur dan menilai dalam hal apapun. Jadi ini hidup yang melelahkan pada akhirnya. Isinya persaingan demi persaingan. Oke ya. Mungkin kalian mengalami ya, sesama kampus, sama-sama kampusnya tapi beda fakultas. Di fakultas tapi beda jurusan, beda, itu bisa nalarnya nalar persaingan.
dalam hal apapun. Dan ini saya membayangkan itulah yang membuat hidup kita betapa lelahnya. Dengan logik gaya hidup persaingan ini, kita melihat siapapun sebagai lawan yang mengusik kenyamanan kita sebagai saingan. Solidaritas kemudian jadi turun. Muncul rasa iri, muncul kadang stres, kadang cemas disaingi, bahkan kadang rendah diri. Sejak kecil kita diajari untuk ranking 1 ya. Nilainya harus paling bagus ya. Kalau sudah kerja gajinya yang paling tinggi ya, jabatan yang paling tinggi ya. Kalau tidak dapat kerjaan cuma main YouTube, followernya yang paling tinggi ya. Kita selalu dikejar-kejar itu. Sekedar hiburan pun kita ingin lebih unggul dari yang lain. Oh, aku sudah nonton yang itu. Ah iya, kalah aku sudah. Oh, wis tahu aku itu pun kita ingin berkompetisi. Mungkin ngaji kayak gini juga begitu ya. Oh, telat, tadi kan sudah sesi 400 sekian, kamu masih itu yang kamu dengerin. Oh, saya sudah sampai sekian. Ini kan diam-diam kita pakai logika perbandingan, pertandingan, padahal ya tidak harus dipertandingkan. Jadi kita selalu ingin menunjukkan aku lebih unggul dari kamu. Ah, kamu baru ikut ngaji filsafat tahun ini, saya sejak 5 tahun yang lalu sudah aktif. Itu pun minta dipertandingkan. Padahal tidak seharusnya begitu. Dan maka hidup kita jadinya sangat melelahkan. Jadi kita selalu ingin lebih unggul, kita selalu ingin lebih dari yang lain. Apalagi kalau sudah masuk politik. Politik jadi arena perebutan kekuasaan. Jadi bukan jalan untuk menciptakan kebaikan bersama. Sampai kadang-kadang menghalalkan segala cara, propaganda, politik uang, fitnah, kriminalisasi. Seolah-olah menang itu sepenting itu. Sehingga bahkan kebenaran pun disingkirkan. Kadang-kadang bahkan juga bukan tujuan ekonomi juga. Ya memang gengsinya menang saja yang dikejar. Ini yang sering jadi masalah di antara kita. Oke. Yo, ini gaya hidup persaingan ini ya. Melahirkan stres, krisis mental. Kita sibuk mengejar prestasi, lupa dengan kebersamaan. Yang menang menguasai semuanya, yang kalah semakin tersingkirkan. Dan pada akhirnya ada krisis moral dan krisis makna hidup. Ada satu quotes menarik tentang efek egoisme tadi ya. Quote-nya menarik. Dunia semakin kaya materi, tetapi miskin nurani. Informasi melimpah, tapi kebijaksanaan hilang. Teknologi maju, tapi kemanusiaan mundur. Banyak aku, tapi sedikit kita. Ini problem kita hari ini ya. Dunia makin kaya secara materi, tapi semakin miskin secara nurani. Empati kita perlahan-lahan mati. Informasi melimpah, tapi kebijaksanaan hilang. Teknologi semakin maju, tapi kemanusiaan semakin mundur. Terlalu banyak aku, dan terlalu sedikit kita. Kita hanya mikir diri kita saja. Ini efeknya egoisme. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.